Begitu mudah bagi sebagian kita untuk menilai seseorang, untuk menghakimi orang lain. Sementara setiap kita sebetulnya sama-sama calon mayit, sama-sama belum jelas apakah akan berakhir di surga ataukah berakhir di neraka. Saatnya untuk memfokuskan perhatian dan seluruh energi untuk menjadi lebih baik pada dirimu sendiri, untuk menilai dan menghakimi dirimu sendiri dengan lebih keras dibandingkan orang lain. Setiap kita memang tidak bisa memilih warna takdir, termasuk ujian Allah yang akan diberikan kepada kita. Tetapi yakin, setiap kita selalu mampu memilih cara bagaimana menghadapinya ketika ujian atau takdir itu datang menyapa. Kapan kita harus melihat ke atas dan kapan kita harus melihat ke bawah? Saat kamu membutuhkan motivasi lebih, saat kamu merasa tidak bersemangat, saat kamu merasa membutuhkan lecutan, cambukan untuk bisa mencapai impian, maka lihatlah ke atas, ke orang-orang yang lebih sukses, ke orang-orang yang lebih hebat, ke orang-orang yang membuatmu merasa bukan apa-apa dan membuatmu termotivasi untuk belajar dan bisa mencapai posisi mereka. Tetapi saat kamu merasa didera ujian, saat kamu merasa putus asa, saat kamu merasa tidak sanggup menanggung ujian yang sedemikian hebat yang Allah berikan, saatnya kamu melihat ke bawah, ke orang-orang yang lebih susah, ke orang-orang yang lebih diuji, ke orang-orang yang lebih tidak punya apa-apa. Bersiaplah patah hati ketika kamu jatuh cinta, setiap kali kamu jatuh cinta. Sebab kecuali cintamu kepada Allah yang tidak pernah menyediakan ruang untuk kesedihan, kekecewaan, dan pastinya selalu happy ending. Cinta-cinta yang lain sangat mungkin membuat kita merasa patah hati, membuat kita merasa tidak diperhatikan, membuat kita merasa dikhianati, membuat kita merasa kehilangan banyak hal. Latih dan biasakan berpikir positif apapun situasinya, seburuk apapun kondisinya. Sebab pikiran negatif hanya akan membuatmu merasa lebih sengsara, lebih menderita, dan ujung-ujungnya membuatmu tak mampu melakukan apa-apa. Tidak suka dengan profesi atau pekerjaanmu saat ini? Cari cara untuk menyukainya, cari cara untuk mencintainya. Barangkali fleksibilitas waktu dan tempatnya, atau mungkin kemudahan bagi kamu untuk melakukannya, atau posisi yang sebetulnya amat sangat sulit untuk diraih oleh orang lain, atau barangkali jarak dari rumah ke tempat kantor, sehingga kamu tidak perlu menempuh perjalanan jauh. Atau barangkali nominal yang kamu terima setiap bulannya. Cari cara untuk mencintai apa yang kita kerjakan, sebab ketika kita bekerja dengan cinta, maka lelah menjadi tak terasa. Tahu gak sih, Asma Nadia itu gak bisa masak, gak bisa nyetir, gak bisa jahit, gak bisa olahraga, gak bisa bikin kue, gak bisa banyak hal. Saya cuma bisa menulis. Dan sebenarnya cukup bagi kita bisa melakukan satu hal yang kita gali, kita asah, dan kita kembangkan. Barangkali dari hobi bisa menjadi profesi. Akan ada banyak orang yang berusaha mencuri mimpimu, yang berusaha mematahkan hatimu, yang bahkan berusaha menghancurkan masa depanmu.
Pertanyaannya adalah, apakah akan kamu biarkan mereka melakukannya? Karena tanpa izinmu, tanpa kamu biarkan, maka usaha mereka akan sia-sia. Lindungi mimpi-mimpimu, jadi versi terbaik bagi dirimu sendiri.